Namaku Bejo, umurku 22 tahun, dan aku baru saja menyelesaikan pendidikan sarjanaku di Fakultas Ekonomi tahun lalu. Aku tinggal bersama ayah, ibu, kakak, serta adikku si Marvel. Kami hidup rukun, damai, serta diberkati Tuhan dengan luar biasa. Ayahku adalah seorang manajer di salah satu hotel bintang 5. Semua kebutuhan kami selalu tercukupi. Apa saja yang kami minta dari ayah, selalu diturutinya. Enak ya punya ayah seperti itu. Apalagi si Marvel, adikku, sering hidup boros menghabisi uang jajannya. Begitupun si kakak yang suka shopping sama teman-temannya. Alangkah bahagianya keluarga kami waktu itu. Hidup serba berkecukupan. Inilah kisahku, perjalanan hidupku. Bejo dan keluarganya merayakan Natal dan Tahun Baru dengan sukacita. Perayaan Natal tahun ini terasa begitu meriah. Suasana kebahagiaan menjadi lebih lengkap ketika mendengar suara trompet bersaut-sautan dan tidak ketinggalan nyala kembang api yang memanjakan mata. Seolah-olah tak terganggu dengan hiruk-pikuk suasana, ibu tetap bekerja menyiapkan hidangan yang nikmat untuk disantap bersama keluarga dan tamu-tamu yang datang. Pesta Natal dan Tahun Baru menghadirkan kebahagiaan tersendiri. Bukan hanya Bejo dan keluarganya, bahkan tetangga mereka pun ikut merasakannya. Yang menarik adalah mereka sedang membuat rencana untuk mengadakan perjalanan liburan keluar kota. Akan ada banyak hal yang hendak mereka lakukan di sana. Selamat tinggal tahun 2019 dan selamat datang tahun 2020. Bapak dulu lah. Boleh gitu dong, Pak. Alkitab mencatat dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Tidak terasa sekarang sudah Februari 2020. Kakak merayakan malam Valentine dan pergi shopping bersama teman-temannya. Hidup terus berjalan, suasana bahagia masih terasa. Semuanya biasa-biasa saja, kesibukan terjadi di mana-mana. Semuanya serba ada. Hidup dalam kebahagiaan sungguhlah sangat menyenangkan. Tiba-tiba Mama, ada berita heboh nih, harus buka TV. Ada apa, guys? Ada yang meninggal banyak karena virus corona. Beneran? Iya, buka TV. Kita lihat ya. Anda kembali kepada kabar terkini. Pasien terpapar virus COVID-19 ditemukan. Pemerintah Indonesia mengonfirmasi adanya pasien terinfeksi virus COVID-19 pada awal Maret 2020. Sejak saat itu, berbagai upaya penanggulangan dilakukan pemerintah untuk meredam dampak dari bencana non-alam tersebut. Berbagai sektor berdampak, bukan hanya kesehatan, namun juga sektor perekonomian. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Hal ini dilakukan upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19. kehidupan keluarga mereka pun berubah drastis. Ada banyak rencana yang belum sempat mereka laksanakan. Karena hidup menjadi sangat terbatas dan harus mengikuti protokol kesehatan agar tidak terpapar virus yang mematikan ini. Bekerja dari rumah, belajar dari rumah, bahkan beribadah pun dari rumah. Sungguh pengalaman yang sangat tidak mengenakan dan membuat mereka tidak menjadi nyaman. Halo Pak. Iya Pak. Siapa? Saya segera sana Pak. Ya. Waktu terus berjalan. Keluarga mereka pun mendapatkan ujian berikutnya, yaitu di mana ayah mereka harus dirumahkan alias di PHK akibat sepinya tamu di hotel di masa pandemi ini. Oke, silakan duduk. Ada apa ya Pak? Pak Parjo, saya ingin menyampaikan berita kurang baik.
dikarenakan kondisi perusahaan sedang mengalami sepinya tamu hotel. Maka perusahaan memutuskan untuk memulangkan Anda untuk sementara waktu. Oke, silakan keluar. Mah, panggil anak, apa mau ngomong? Grace, Joe, Vel, ayo kesini, papa mau ngomong. Itu lagi bang. Ih, barangnya bagus banget. Itu dikit lagi, lu, Gila sih diskonnya. Iya, Gila sih. foto bang. Diskonnya. Lipet. Papa ada diskon nih. Grace, sabar ya. Apa, Ma? Apa, Pak? Sepertinya liburan kita ke Bali 2020 gagal. Kok gitu sih, Pak? Terus gimana Pak belanjaku? Aku udah ngomong loh ke teman-teman nih, Pak. Papa habis di PHK. Jadi kita ada masalah keuangan. Papa harap kalian untuk berhemat. Apa sih Bang? Gak jelas banget. Udah lah. Grace mau kemana? Duduk mama. Berada di rumah tanpa digaji tentu membuat keluarga mereka mengalami kesulitan secara finansial. Jangankan untuk liburan seperti yang sudah direncanakan, hanya buat makan saja mereka kesulitan. Mengharapkan bantuan berupa sembako dan BLT dari pemerintah menjadi pilihan. Tetapi harapan itu pun sia-sia dan hampa. Papa tahu kalian kesal. Cuma Papa minta kalian ayo kita berdua secara keluarga. Jalan satu-satunya adalah mereka mengambil waktu berdoa, mempercayakan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan, berdiam dalam kekudusannya, berserah padanya, dan tetap fokus kepadanya dalam hidup di dalam kasih. Terima kasih Tuhan. Amin. Mah, bagaimana kita jual barang rumah kita untuk mengatasi masalah keuangan kita? Hah? Apa? Harus jual barang? Kamu usaha kayak apa kayak gitu? Kalau ada cara pasti Papa usahakan. Cuma ini adalah salah satu opsi yang kita bisa lakukan. Serah Bapak deh. Kalau itu yang terbaik yang baik aja. Jadi ini dijual Pak? Iya. Nggak apa. Lah, Papa kenapa jualan musik aku semua? Bejo pun merasa kasihan melihat ayah dan keluarganya yang harus menanggung beban hidup yang begitu berat akibat pandemi ini. Akhirnya, Bejo pun memutuskan untuk mencari pekerjaan demi meringankan ekonomi keluarga.
Ada yang bisa dibantu? Gimana dengan pengalaman Pak? Pengalaman saya semalam Bejo terpaksa bekerja di bengkel karena tidak ada satupun toko atau kantor yang bersedia menerima karyawan baru dalam situasi ini. saya boleh masuk? Boleh, kamu bisa bekerja di hari ini. Oh ya anak, ini adalah pekerja baru di sini. Oke, saya masih ada pekerjaan yang lain. Jadi tinggal sebentar ya. Bang, ada yang kita bisa bantu? Pas. Nih, bantu aku. Bantu, Kau anak baru di sini. Oke lah. Panu lah tuh. Capek kan, demi nak dulu ya. Selain bekerja, Bejo pun tetap menjaga hubungannya dengan Tuhan dengan mengikuti ibadah walaupun secara online. Justru, lewat ibadah online, Bejo menerima rema yang luar biasa, yaitu ketika Bapak Gembalanya menyampaikan sebuah khotbah tentang berpacu dengan kuda. Berpacu dengan kuda, Yeremia 12 ayat 5. Ayat ini mengandung pesan yang sangat sederhana tetapi memiliki arti yang luar biasa. Hidup kita sekarang diibaratkan hanya seperti berlari dengan seorang yang berjalan kaki. Itu mah sudah biasa. Kalau itu pun kita menjadi lelah, bagaimana kita hendak berpacu melawan kuda? Artinya, jika dalam kondisi ini saja kita sudah lelah, kita mengeluh, bagaimana kalau suatu saat ada masalah yang lebih berat dari masalah ini? Mampukah kita menghadapinya? Dan apa yang kita hadapi sekarang disamakan seperti hidup di negeri yang damai. Kalau kita hidup di negeri yang damai saja merasa tidak tentram dan tidak nyaman, lalu apa yang harus kita perbuat jika kita harus hidup di hutan belukar? Ayat ini memotivasi Bejo untuk bekerja lebih giat lagi, pantang menyerah, dan terus berharap kepada Tuhan. Kamu bisa sikit. Ya, aku udah anak baru kok rajin. Enggak ada alasan. Coba tuh. Bang, baca apa nggak bang? Sabar bang, kami lagi bisnis bang. Bang, baca. Udah aku sekolah. Kami udah tanya kerja nih. Belum. Bang, ngantri ya? Masih lama nggak? Kami mau duluan nih, Bu. Kami duluan dong. Ada apa nih ribut? Bisa tambah bang nggak? Ban apa tuh bang? Ban lori. Bekerja dan terus bekerja membuat Bejo dipercayakan oleh atasannya untuk membuka bengkel baru dan mengelolanya. Alangkah bahagianya hati Bejo, di saat sulit seperti ini Tuhan tidak membiarkan Bejo dan keluarganya terjatuh. Di awal semua kesulitan ini, Bejo dan keluarganya harus mengalami ujian berat. Bejo sempat merasa kecewa dan seakan-akan Tuhan meninggalkannya. Ia terjatuh dan sepertinya tidak ingin bangkit lagi. Tapi akhirnya, Bejo sadar bahwa ujian yang dihadapinya tidak melampaui kekuatannya. Bejo dan keluarganya bertekad untuk bangkit dan membangun iman mereka yang sempat tertidur di masa pandemi COVID-19 ini. Banyak pelajaran yang Bejo dan keluarganya dapatkan, yaitu di saat sulit mereka justru harus meningkatkan iman mereka kepada Tuhan dan terus memelihara hati dalam kasih Allah, sambil menantikan janji Tuhan bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Itu jangan lupa ya. Itu apa nih, olinya harus diganti. Iya, Pak. Rantainya harus diketatin. Itu banyak ganti yang baru ya. Siapa? Kesuksesan dalam hal apapun tidak datang secara instan. Seseorang harus menapaki setiap tangga untuk berada di posisi puncak. Dalam perjalanannya tidaklah mudah. Jatuh bangun menghampiri kita hingga kerap kali membuat kecewa. Putus asa, semangat hilang, motivasi runtuh, dan rasanya ingin menyerah, tidak sanggup untuk melangkah lagi ke anak tangga berikutnya. Mungkin kita pernah mengalami, atau mungkin sedang merasakannya saat ini. Tidak ada lagi keinginan untuk maju. Kaki terasa berat untuk melangkah, dan akhirnya menyerah kepada keadaan. Wajar saja, itulah yang akan dirasakan orang yang sedang terpuruk. Tetapi ingatlah, kelemahan dapat menjadi motivasi paling ampuh agar kita bisa menjadi orang yang sukses.
Seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kelemahan dapat menjadi kekuatan bagi kita ketika kita berada di dalam kasih Kristus. Hiduplah dalam kasih Allah, agar kita bisa berpacu lebih kencang lagi dalam menjalani kehidupan ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selamat Natal. God bless you. Kehidupanku semua milik-Mu, Tuhan. Di setiap waktu tuntun langkahku, Yesus. Kuatku hari ini tak berlaku esok hari. Ku serahkan hidupku di dalam tangan-Mu. Firman-Mu Tuhan menjadikanku seperti-Mu. Sekarang haus roh dan jiwaku akan Engkau. Setiap janji-Mu itulah yang selalu menghidupkanku. Kemurahan-Mu Tuhan penuhiku. Kehidupanku semua milik-Mu, Tuhan. Di setiap waktu tuntun langkahku, Yesus. Kuatku hari ini tak berlaku esok hari. Ku serahkan hidupku di dalam tangan-Mu. Firman-Mu Tuhan menjadikanku seperti-Mu. Sekarang haus roh dan jiwaku
menjadikanku sepertimu. Sekarang haus roh dan jiwaku akan Engkau. Setiap janji itulah yang selalu menghidupkanku. Kemurahan-Mu Tuhan penuhiku. Kemurahan-Mu Tuhan penuhiku. Di